Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Ahmad Aziz dari tim Malaysian. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari scientific writing dari kelompok saya, yaitu dengan berjudul Analisis Pemanfaatan Teknologi Uang Elektronik untuk Bertransaksi di Era New Normal. Di mana tim pengusul dari tim Malaysian ini yaitu ada Anissa Triastuti, saya sendiri, dan Rani Aprilia Putri. Perkembangan teknologinya semakin maju membuat banyak sekali perubahan-perubahan yang baru yang muncul dalam kehidupan. Salah satunya adalah penggunaan uang elektronik yang digunakan untuk bertransaksi. Adanya pandemi COVID-19 ini juga mendorong penggunaan uang elektronik semakin banyak, karena sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona dengan menghindari kontak fisik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran teknologi dalam bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik dalam era new normal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan kuesioner yang berjumlah 120 responden. Tahapan metodologi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, 2 perumusan masalah, 3 penelusuran pustaka, 4 pengumpulan data, 5 pengolahan dan analisis data, 6 penyimpulan hasil. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa banyak perubahan. Perkembangan ini dibuktikan dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi juga membawa perubahan gaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perubahan gaya kehidupan masyarakat adalah menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk merubah pola kehidupan. Salah satu bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 adalah mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Program Indonesia Bebas Uang Fisik atau penggunaan uang elektronik kini sedang banyak dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keadaan sebagai era normal ini. Uang elektronik berperan dan membantu dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Rumusan masalah. Berdasarkan dengan uraian dalam latar belakang di atas atau sebelumnya, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana peran teknologi terhadap perkembangan uang elektronik dalam era new normal. Yang kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dalam era new normal. Yang ketiga, bagaimana respon masyarakat mengenai keefektifan uang elektronik di dalam era new normal. Yang terakhir yaitu bagaimana respon masyarakat jika uang elektronik akan menggantikan uang tunai sebagai alat bertransaksi. Pengumpulan pustaka. Sumber tersebut diperoleh melalui buku, jurnal, makalah, atau media lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data, kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan menggunakan media online Google Form yang disebarkan secara meluas melalui WhatsApp. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2020 sampai dengan 18 November 2020 dengan jumlah responden kuesioner sebanyak 120 responden. Dan hasil pembahasannya itu setelah semua data terkumpul dari hasil kuesioner yang disebarkan melalui WhatsApp dengan jumlah responden sebanyak 120, kemudian data diolah dan dianalisis untuk mendapat hasil penelitian. Dan di sini didapat karakteristik responden ini memiliki rentan usia ada yang kurang dari umur 17 tahun, 17 sampai 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, 36 sampai 45 tahun dan atau di atas 45 tahun. Dan di sini rata-rata pengisi kuesioner ini memiliki umur di antara 17 sampai 25 tahun, sebesar 80% dari 120 orang tersebut. Untuk jenis kelamin, dari 120 responden tersebut, kami mendapatkan 50% pengisi kuesioner laki-laki dan 50% pengisi kuesioner perempuan. Lalu hasil penelitian. Di pertanyaan pertama ada apakah Anda pengguna uang elektronik sebagai alat untuk bertransaksi? Sebanyak 120 responden, ada sekitar 87,5% menjawab ya. Lalu pertanyaan kedua, seberapa sering menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi? Lalu di sini didapatkan paling banyak para responden menjawab yaitu pada rentan kadang-kadang
tidak sering ataupun tidak jarang. Yang pertanyaan ketiga, sejak kapan Anda aktif menggunakan uang elektronik? Lalu di sini didapatkan 81,9% dari 105 responden itu sudah menggunakan uang elektronik sebelum pandemi dan sisanya menggunakannya setelah pandemi. 4. Apa alasan Anda mulai menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi? Di sini jawaban yang paling banyak yaitu ada 96 orang atau 91,4% pengguna uang elektronik mulai menggunakan uang elektronik ini karena dirasakan lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Lalu pertanyaan kelima yaitu ada, apakah Anda merasakan efektivitas dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik? Jawaban paling banyak yaitu adalah ya, 99% dari 100 responden itu menjawab ya, dan hanya 1% yang tidak. Lalu pertanyaan keenam, apa pengaruh penggunaan uang elektronik? Dan di sini jawaban yang paling banyak yaitu adalah mereka menjawab praktis, tidak perlu repot membawa uang. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah menurut Anda, pendapat Anda, apa kekurangan dari uang elektronik pada saat ini? Dan kebanyakan dari responden pun menjawabnya tidak memiliki kekurangan. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, apakah Anda setuju jika uang elektronik akan menggantikan uang tunai sebagai alat transaksi? Dan di sini didapatkan sekitar 55% orang menjawab setuju dan sisanya 45% orang ini tidak setuju. Di sini menunjukkan bahwa uang elektronik belum dapat menggantikan uang tunai sebagai alat bertransaksi. Kesimpulannya, peran teknologi dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat bertransaksi di era new normal cukup banyak digunakan. Dari data yang menunjukkan 87,5% atau 105 dari 120 responden menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi, dan 99% diantaranya merasakan efektivitas dalam penggunaan uang elektronik. Untuk saat ini, uang elektronik belum dapat menggantikan uang tunai karena hasil dari responden penelitian ini memiliki 54,2% atau 64 orang diantaranya masih merasakan adanya kekurangan dari sistem uang elektronik saat ini. Namun untuk kemungkinan uang elektronik akan menggantikan uang tunai, karena dari 66 orang atau 55% dari responden tersebut menyetujui bahwa uang elektronik akan menggantikan uang tunai sebagai alat transaksi utama. Maka dari itu, mungkin dari beberapa tahun ke depan, mungkin angka tersebut akan terus meningkat hingga uang tunai dapat digantikan oleh uang elektronik sebagai alat transaksi utama. Saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya mengenai peran uang elektronik sebagai alat transaksi harus dengan cakupan responden yang lebih luas. Karena untuk tahun 2020 ini, uang elektronik sudah menjadi alat transaksi utama untuk beberapa masyarakat dan mungkin akan terus meningkat dengan seiringnya berjalan waktu dan semakin berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun. Untuk referensi, kami dapat dari jurnal pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik, analisis penggunaan uang elektronik, dan statistik sistem pembayaran. Sekian presentasi dari saya, itu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.